Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita tahu iblis dan Fir'aun adalah makhluk Allah yang dimurkai oleh Allah. Tetapi ternyata ada makhluk Allah lain yang lebih parah daripada iblis dan Fir'aun. Dalam kitab An-Nawadir dijelaskan komunikasi atau dialog antara iblis dan Fir'aun yang kira-kira cerita singkatnya seperti ini. Iblis bertanya kepada Fir'aun, "Fir'aun, tahukah kamu bahwa ada makhluk yang lebih buruk daripada kita berdua?" Kemudian Fir'aun mengatakan, "Iya, yang lebih buruk dari kita berdua adalah manusia yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain walau orang itu sudah minta maaf kepadanya." Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Mari sama kita mensucikan diri kita dari segala bentuk dosa dan kesalahan, baik dosa kita kepada Allah maupun dosa kita kepada sesama manusia. Dosa kita kepada Allah mohon ampun dengan memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah. Tapi dosa kita kepada manusia, ketika kita sadar kita pernah melakukan salah kepadanya, datangi, minta maaf kepadanya. Meminta maaf mulia, memaafkan jauh lebih mulia. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai di bulan Ramadan nanti kita beramal, kita beribadah, kita melaksanakan ibadah puasa, kita melaksanakan sholat sunat tarawih, kita tadarus Al-Quran, kita i'tikaf di masjid mengisi malam-malam Ramadan, tapi itu semua tidak akan diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau masih rusak hubungan silaturahim kita kepada sesama manusia. Jangan menutup diri untuk tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Jangankan amal ibadah kita, masuk surga pun mungkin berat bagi kita ketika silaturahim kita putuskan. Dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yadkhulul jannah qati', tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Jangan mengeraskan hati untuk tidak mau saling memaafkan. Satu cerita singkat sederhana yang bisa kita ambil pelajaran. Dahulu ada seorang pemuda yang bandel, segala maksiat dibuatnya, segala perbuatan dosa ia lakukan, bahkan mama bapaknya pun dibunuh. Tapi suatu ketika dia sadar, dia datang ke Rasul, "Rasul, aku sudah banyak melakukan dosa, sampai bapak mamaku pun kubunuh. Aku ingin bertobat ya Rasul. Apa kebaikan yang harus aku lakukan agar tobatku diterima Allah?" Kemudian Rasul mengatakan kepada pemuda tadi, "Silakan kamu berwudu, minta ajar dengan para sahabat." Dia pun berwudu. Setelah berwudu, dia datangi Rasul. Dia bertanya kembali, "Ya Rasul, aku sudah berwudu. Kebaikan apa lagi yang harus aku lakukan agar taubatku diterima Allah?" Rasul mengatakan, "Ayo sholat bersama kami." Menurut para ulama, sholat yang dikerjakan pemuda tadi yang pertama adalah sholat asar. Saat itu Mekah panasnya 40 derajat. Pada rakaat ketiga, pemuda tadi jatuh dan meninggal. Selesai sholat, Rasulullah menyuruh sahabat-sahabat yang lain, "Angkat mayit ini, mandikan, kafani, sholatkan, dan kuburkan." Setelah dikuburkan, keesokan hari orang-orang heboh. Ada yang mengatakan si pemuda tadi mendapat azab kubur, si pemuda tadi masuk neraka, Allah murka kepadanya. Dan Rasul mendengar omongan orang, dan Rasul mengatakan, "Mengapa kalian mengatakan begini dan begitu? Tadi malam aku bermimpi, setelah ia dimasukkan di dalam kubur, ia berenang di kolam syurga." Artinya saudaraku yang dimuliakan Allah,
Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Allah yang menghidupkan dan mematikan kita. Allah jualah yang membuka pintu maaf dan ampunan seluas-luasnya. Bagaimana dengan kita? Kita manusia biasa. Kita bukan nabi, kita bukan rasul. Tidak ada jaminan surga bagi kita. Maka mari sama-sama kita saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya. Menyambut bulan suci Ramadan, kita saling memaafkan. Jangan nunggu Idul Fitri baru saling memaafkan. Ingat saudaraku, tidak ada yang menjamin di antara kita apakah kita hidup sampai Idul Fitri nanti atau tidak. Kita mau ibadah kita di bulan Ramadan nanti semuanya mendapat barokah dan diterima Allah, maka dari hari ini kita buka hati untuk saling memaafkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.